Ternyata bener, Amrajit ini serial killer. Masih bocah udah serial killer, coba. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Anak setan lu! Hai gengs, jangan bosen-bosen ya. Dan kayaknya sih gue gak bakal bosen gitu untuk ngebocorin skincare rutin yang lagi sering gue pakai, apalagi kalau bukan Miral Glossy Series ini. Buat kalian yang udah lama pada ngikutin, pasti udah hatam banget kali ya sama produk dari Miral ini. Tapi gue lihat di analitik tuh kayaknya banyak yang baru subscribe nih. Terima kasih ya. Tapi berarti gue jelasin dikit lagi. Produknya emang sebagus apa sih? Jadi Miral ini tuh adalah skincare lokal yang sudah BPOM dan memiliki kandungan-kandungan yang bisa membuat kulit kalian tuh sehat, kenyal, dan glowing sesuai namanya Glossy Series. Kalian bisa beli satuan sesuai produk yang kalian butuhkan, atau menurut gue sih langsung ya satu box ini aja udah lengkap. Jatuhnya juga lebih hemat daripada pusing-pusing itu kan. Semuanya udah ada di sini, jadinya lebih praktis. Karena kalau udah ribet-ribet tuh dan kebanyakan rangkaiannya, gue juga malas jadi orang. Nah, jadi dalam satu box ini kalian dapat sabun muka untuk dipakai daily nih, dan ini tuh bener-bener bikin kulit bersih, lembab, dan segar. Gak buat kering sama sekali, ini sabun enak banget. Lalu ada face toner ini yang bentukannya semprot ya, jadi bisa langsung aja tuh kalian semprot ke muka, sepraktis itu. Atau kalau mau buat jadi pembersih pakai kapas juga bisa sih, tapi jujur gue agak sayang-sayang gitu, nggak rela. Terus ini tuh pamungkasnya yaitu Glossy Serum, yang menurut gue emang salah satu serum tergokil yang pernah gue cobain, gengs. Karena formulanya tuh cepat banget nyeret, ringan, dan hasilnya wow banget. Lanjut ditambah ini ada krim pagi dan krim malam yang membuat kulit kalian ini semakin sehat, lembab, dan glowing. Mampus deh pokoknya. Jadi untuk rangkaian Glossy Series ini memang concernnya itu untuk lebih melembabkan kulit, menyehatkan, dan membuat glowing. Nah, kalau misalkan permasalahan kalian kulitnya tuh berjerawat atau acne prone, Miral juga ada rangkaian acne seriesnya kok. Jadi fokusnya emang beda-beda sesuai kebutuhan kalian aja. Tapi menurut gue kalian harus cobain banget yang Glossy Series ini, gengs. Yang cara pembeliannya bisa langsung kalian follow Instagram mereka atau langsung lewat Shopee juga bisa pakai kode promo ini ya, biar makin murah lagi. Dan buat kalian yang mau jadi reseller ataupun dropshipper, itu juga bisa banget kok. Langsung aja DM ke Instagram mereka. Geng, sekarang suka heran gak sih sama kelakuan anak zaman sekarang yang kok kayaknya badung-badung banget gitu? Kemarin aja kan viral yang masalah bocah nyuri duit 800.000 terus top up game, habis itu jual motor bapaknya juga buat mabar tuh. Maksudnya kalau zaman dulu sebandel-bandelnya nggak gitu-gitu amat, kayaknya bocah paling banter nyolong jambu tetangga sama bunyiin bel rumah orang terus ngibrit kabur, udah gitu doang. Tapi ternyata geng, ini ada anak yang bandelnya bener-bener dah bocah. Gue yakin setan aja sampai geleng-geleng liatnya. Gimana enggak, dari usianya 7 tahun si anak ini nih telah menjadi pembunuh termuda di dunia, coba. Dan dinyatakan katanya dia memang terlahir jahat. Jadi udah bangor dari sononya. Istilahnya kayak beneran jelmaan anak setan begitu. Yang sifat alaminya emang udah kayak setan. Allahu Akbar, ini anak masih bocah loh padahal. Dan kejadian ini tuh terjadi di Begusari, Bihar, India. Di sebuah desa kecil gitu bernama Masare pada tahun 2006. Nah, by the way, desa ini memang terkenal sebagai desa yang miskin. Dimana orang-orang di wilayah itu biasanya bekerja sebagai buruh yang dibayarnya tuh di bawah standar. Ya kalian tahu juga lah, kalau kehidupan di sana itu kan memang agak cukup memprihatinkan ya. Beli makanan aja tuh di pinggir jalan ujoroknya nauzubillah. Nah, di daerah itu tinggallah suatu keluarga bernama keluarga Sada, bukan keluarga Cemara ya. Nah, walaupun awalnya meskipun miskin, kehidupan mereka tuh sebenarnya ya bisa dibilang bahagia-bahagia aja. Sampai pada suatu hari ada seorang anak perempuan di daerah mereka tuh yang hilang secara tiba-tiba. Nah, uniknya nih di sana tuh kalau ada masalah sesuatu dalam suatu keluarga atau tetangga lah gitu istilahnya, misalkan kayak gini nih, anaknya hilang, itu tuh dianggapnya urusan dari keluarga tersebut aja. Jadi nggak dikepoin sama tetangga-tetangga lain ya. Intinya semacam dianggap nggak bisa ikut campur lah. Tidak sopan kalau ikut campur. Beda banget gitu maksudnya sama di sini. Jangan sembarangan ngomong ya. Terserah gue dong. Mau kawin kayak mau enggak. Bukan urusan lo. Nah, selain karena menganggap urusan itu adalah masalah pribadi dari keluarga yang bersangkutan, masyarakat di sana itu juga sengaja nih maksudnya nggak mau nyinggung-nyinggung. Memang takutnya keluarga dari anak yang hilang itu tambah bersedih kalau kita nanya-nanya gitu, jadi keingetan terus. Nah, by the way, ketika si anak tadi itu hilang, di saat yang bersamaan salah seorang dari anggota keluarga Sada nih itu melahirkan juga seorang bayi perempuan. Nah, masalahnya nggak lama setelah bayi itu lahir, bayi itu juga menghilang, gengs, gone. Jadi nasibnya sama kayak anak perempuan yang hilang tadi tuh, tapi yang ini nih masih bayi ini ikutan hilang juga. Kan kayak bisa-bisanya di sana ada wewe gombel nyulik-nyulik anak apa bagaimana. Dan sebenarnya kayak tadi juga tuh para tetangga tahu kalau keluarga Sada ini tuh kehilangan bayi perempuannya. Cuman dari keluarga Sadanya pun sendiri itu kayak menutup rapat-rapat dan nggak pernah nyinggung-nyinggung kalau mereka ini telah kehilangan seorang bayi. Ini emang agak aneh banget, culture-nya di sana gue juga kurang paham. Kalau di sini mah tetangga-tetangga udah pada ngerubung kayak pada wartawan. Mulai dari yang emang peduli sampai yang pengen ngomongin aja itu sujon. Nah, meskipun nggak ada yang nanya nih jatuhnya tentang kehilangan bayi tadi, gimana pun juga nih kita sebagai orang pasti dalam
hatinya kan penasaran juga ya bun. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi ya lagi-lagi, karena nganggapnya itu urusan orang, urusan keluarga bersangkutan, makanya nggak ada yang berani nanyain. Sampai pada suatu hari di tahun 2007, ada bayi perempuan lain di daerah mereka yang masih berumur 6 bulan, tiba-tiba ikutan ngilang, geng. Jadi ceritanya, si ibu dari bayi ini tuh kerja di sekolahan sebagai seorang guru. Karena dia nggak bisa ninggalin bayinya masih 6 bulan kan masih ASI. Jadi dia bawa dia itu bayi ke sekolahan dan sempat ditinggalin sebentar di sebuah ruangan kosong. Karena sang ibunya kan harus ngajar guru. Dan dia mikirnya di ruangan kosong itu ya aman-aman aja, orang nggak di siapa-siapa dan sekolahan pula. Waktu jam istirahat, waktu dia mau ngecek bayinya, tiba-tiba bayinya udah gone. Ya cuman ini berarti agak kocak juga ya, bisa-bisanya ninggalin bayi di ruangan kosong. Tapi ya sudahlah, karena hal tersebut sang ibu pastinya panik. Udah nyari ke sana kemari gitu kagak ketemu-ketemu. Nanya ke orang-orang juga pada bilangnya nggak ada yang ngelihat bayi. Sampai akhirnya sang ibu nyariin keluar sekolah. Terus dia sempat lewat ke depan rumah keluarga Sada. Nah, bu gurunya tuh ingat kan keluarga Sada waktu itu juga pernah kehilangan seorang bayi ya. Akhirnya bu guru tuh mampir buat curhat kalau bayinya hilang juga nih. Nah, di situ keluarga Sada ini langsung menduga siapa pelakunya. Dimana jangan-jangan hilangnya si bayi bu guru ini sama dengan hilangnya bayi mereka nih pelakunya. Akhirnya keluarga Sada pun menceritakan kisah yang sebenarnya kepada sang guru tentang apa yang terjadi dengan bayi mereka. Dan tak lupa juga mereka ini langsung lapor ke polisi. Polisi langsung kemudian bertindak dong dengan mencari si pelakunya nih menurut keterangan keluarganya Sada. Sampai tahu-tahu nih satu kota nih daerahnya tuh geger, geng. Karena akhirnya pelakunya tuh ketangkap. Tapi yang bikin kaget adalah pelakunya itu adalah anak laki-laki yang saat itu baru berusia 8 tahun, geng. Bernama Amarjit Sada yang merupakan salah satu anak dari keluarga Sada. Nah, pas ditangkap, Amarjit ini langsung mengakui perbuatannya dengan bilang iya benar kalau dialah yang membuat bayi dari bu guru itu menghilang. Tapi yang bikin polisi ini nggak habis pikir adalah statement selanjutnya di dari Amarjit yang bilang dia ini nggak cuma nyembunyiin bayi itu doang, tapi juga telah membunuhnya. Nah, waktu Amarjit ngomong gitu, polisi pada langsung nganga. Lah bayangin polisi India berkumis gitu pada nganga. Saking nggak percayanya, ngapain kita juga bayangin polisi India nganga? Ya maksudnya kaget nggak sih? Ada anak nih usia 8 tahun, udah jadi pembunuh. Dan akhirnya sang polisi nanyain di mana Amarjit ini membuang bayinya. Lalu sama si Amarjit ditunjukin tuh lokasi mayat dia kubur bayi itu. Di mana lokasinya itu ternyata berada di pinggiran desa. Di mana di situ dia menggali tanah untuk menguburkan jasad sang bayi. Jadi kepikiran gitu anak 8 tahun gali-gali tanah buat ngubur. Dan di situ juga dia mengaku semua itu dia lakukan waktu dia nih bolos sekolah dan gak ada seorang pun yang ikut melakukan hal tersebut bersamanya. Jadi intinya dia sendirian lah. Nah, terus polisi kemudian menanyakan kronologi kejadiannya tuh kayak apa deh? Kenapa lu bisa sampai begini tong? Amarjit bercerita saat itu dia lagi bolos kan. Terus dia keliling sekolah tuh karena bosen. Habis itu dia melihat tuh ada bayi sendirian di ruangan kosong. Sama dia bayi itu dibawa ke lahan dekat desa tadi dan gak ada yang ngelihat dia bawa bayi masalahnya. Di situ Amarjit ini kemudian mencoba mencekik sang bayi. Tapi menurutnya si bayi itu tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Ya mohon maaf, ini bayi 6 bulan. Bagaimana caranya menunjukkan ekspresi ketakutan ya? Yang ada mah nangis doang misalnya. Karena kesel nih si Amarjit itu merasa nggak berhasil membuat bayinya takut. Dia berusaha melakukan lebih banyak lagi kekerasan buat naklukin si bayi ceritanya. Jadi Amarjit ini belum puas nih kalau bayinya ini belum merasa tertindas gitu. Mungkin di pikirannya dia mau merasa yang kayak paling berkuasa. Dan belum puas kalau orang ini tuh belum takut sama dia. Ya tapi kalau targetnya ini bayi 6 bulan, ya aneh-aneh juga ya, kagak mungkin bisa nunjukin ekspresi yang macem-macem. Akhirnya dia sengaja nih mengambil batu dari tanah dan dia memukul kepala si bayi itu. Masih 6 bulan, gengs. Ya meninggal lah bayi begitu dipukul. Dengar cerita yang agak cukup absurd begitu, makanya nggak heran nih tadi polisi India sampai geleng-geleng ngapain nganga. Polisi juga menyebutkan katanya nih kalau Amarjit itu nggak takut sama sekali sama para polisi. Terus juga Amarjit nggak kelihatan ada rasa-rasa penyesalan atau kesedihan atas perbuatannya. Ya kalau bocah normal nih maksudnya, yang waras gitu bocahnya ya. Pasti langsung gemeteran gitu nangis kan diinterogasi polisi yang pada serem-serem tuh polisi India. Kayak mau dimarahin sama bapak ibu kan. Nah ini kagak boro-boro nunjukin ekspresinya aja lempeng. Malah katanya waktu nyeritain kejadian yang tadi tuh, dia nyeritanya sampai senyum-senyum dengan ada yang bangga. Bahkan dia sempat-sempatnya minta biskuit ke polisi, geng. Dikata lagi audisi biskuit atau bagaimana bocah? Jangan sok iya lu, gua gimeng lu. Nah polisi itu nanya kan, kok bisa sih lu tong kepikiran sampai ngebunuh bayi? Jadi motifnya apa lu buat begitu? Lagi-lagi si Amarjit ini senyum-senyum kayak orang abis dapet gajian. Dia ngejawab kalau nggak tahu alasannya apa. Pokoknya dia pengen aja gitu. Nah karena ini cukup bener-bener kayak membagongkan banget ya. Ada anak 8 tahun kelakuannya kayak dajal begitu. Psikopat. Akhirnya diselidiki lah background dari keluarganya, yaitu keluarga Sada. Jadi keluarga Sada ini kan memang keluarga yang miskin tapi punya banyak anak-anak yang banyak banget. Ya makin sulit aja hidup mereka buat ngempanin semua orang. Dan ayah Amarjit ini diketahui cuma kerja jadi buruh yang gajinya kecil banget. Yang maksudnya di sini gajinya aja tuh nggak cukup buat memenuhi pengeluaran kehidupan mereka ini sehari-hari. Dan sedangkan ibu Amarjit ini tidak bekerja. Tapi karena banyaknya anak tadi, ibunya Amarjit ini juga nggak sanggup untuk memantau semua anaknya gitu. Jadi banyak anaknya yang dibiarin kelayapan dan nggak jagain. Nah si Amarjit ini jatuhnya salah satu anak yang nggak pernah diperhatikan dan atau diawasi sama orang tuanya lah. Jadi emang bangor banget gitu kelakuannya. Dan menurut para tetangganya, Amarjit memang dikenal sebagai anak yang badung, bahkan suka melakukan kekerasan
kekerasan ke anak-anak lain, semacam kayak nendang, mukul, pokoknya ngebully lah. Setelah mengetahui karakter dari Amarjad ini dan background dari keluarga atau orang tuanya yang ternyata memang tidak peduli ya, polisi mencoba menggali lagi. Jangan-jangan ini bukan kelakuan pertamanya dalam membunuh seseorang. Ternyata bener, Amarjad ini serial killer. Masih bocah udah serial killer coba. Sebelumnya, anak perempuan dan bayi yang pernah menghilang tadi itu di awal cerita, yaitu adalah korban dari Amarjad juga. Korban pertama itu merupakan sepupunya sendiri yang berusia 6 tahun, gengs. Jadi anak perempuan itu masih berusia 6 tahun di tahun 2006. Jadi pertama kali Amarjad melakukan pembunuhan itu di umurnya 7 tahun. Dan korban kedua yaitu adik kandung Amarjad yang baru lahir ceritanya. Kan memang bayi dari keluarga Sadat tuh pernah hilang, yaitu adiknya sendiri tuh. Jadi ini tuh gila banget gak sih? Dan semuanya dibunuh dengan cara yang sama, yaitu dicekek dan dipukul pakai batu. Nah sebenarnya setelah membunuh sepupu yang tadi baru berumur 6 tahun, Amarjad tuh pulang dan ngasih tahu perbuatannya ke ayah, ke ibu, bahkan ke pamannya, ke bapaknya si anak yang dibunuh sama dia. Dia ngomong, kamu saat itu karena jatuhnya gimana pun juga mereka keluarga nih. Jadinya mereka memutuskan untuk menutup kasus itu dan tidak melaporkannya kepada polisi. Mereka melakukan hal tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertama adalah usia Amarjad yang masih 7 tahun. Nah dari situ dia anggap si Amarjad ini mungkin nggak ngerti sama apa yang telah dia perbuat itu sebenarnya adalah tindakan kriminal, semacam keteledoran orang tua lah jatuhnya. Lagi pula kalau saat itu Amarjad dilaporkan kepada polisi, keluarga ini menganggap itu bisa menghancurkan reputasi dari keluarganya sendiri. Nah selain menjaga reputasi keluarga, mereka juga memikirkan masa depannya si Amarjad nanti, yang kalau dipenjara secara otomatis masa depan Amarjad nanti dewasa bisa lebih suram lagi gitu pikirnya. Makanya pada saat itu mereka sepakat nih untuk menutup rapat-rapat kejahatan yang pernah dibuat sama Amarjad. Dan waktu Amarjad mengakui perbuatannya, ayahnya telah menghukumnya. Cuman menurut sang ayah, ketika Amarjad dihukum, dia tuh dengan polosnya nanyain kayak, kenapa aku dihukum ya? Emang aku salah apa? Dan itu dia tanyain berulang-ulang. Jadi sepertinya memang Amarjad ini bener-bener gak ngerti apa arti membunuh dan apa konsekuensinya. Ya kalau begini yang salah mah berarti orang tuanya gak sih jatuhnya? Didiknya gimana itu? Nah sayangnya keluarga Sadat itu menganggap kalau hukuman yang diberikan ayah tadi itu bisa membuat Amarjad sadar dan ngerti kesalahannya. Tapi masalahnya Amarjad ini emang gak ngerti-ngerti nih bocah, dan malah melakukan hal yang sama ke saudara kandungnya sendiri tadi yang masih berusia 8 bulan kan. Jadi waktu ibunya itu kelar nidurin si bayi, Amarjad ini lagi-lagi diam-diam membawa sang bayi itu ke lahan kosong dan membunuhnya menggunakan batu. Pokoknya sama persis deh gengs kejadian. Dan pas pulang, Amarjad lagi-lagi bilang perbuatan yang dia lakukan. Cuma yaitu keluarganya menutup rapat lagi dengan alasan kalau semua itu adalah masalah keluarga. Ya kalau kayak gini fix yang error mah keluarganya. Kagak ku paham, gue kurang ngerti. Ngaco total. Soalnya kalau dibiarin terus seperti itu, Amarjad bisa merasa yang dilakukannya bener-bener aja dong, gak salah. Sampai akhirnya anak dari si bu guru itu yang ketiga menjadi korban. Kemudian kasus ini menjadi semakin menarik setelah polisi meminta bantuan psikolog untuk meneliti kejiwaannya dari Amarjad. Nah, jadi ini kan Amarjad anak-anak ya. Biasanya perilaku anak-anak itu dilakukan karena dia ini misal meniru tayangan televisi atau terinspirasi dari sesuatu yang dia lihat. Nah, tapi masalahnya siapakah inspirasi itu yang sampai membuatnya melakukan hal semacam ini? Kalau niru misalkan dari TV atau dari internet bisa dibilang nggak mungkin. Kenapa? Karena ini keluarga sangat miskinnya. Mereka nggak punya TV di rumah, apalagi internet. Jadinya baik yang curiga jangan-jangan sebenarnya ada nih emang orang yang lahir ke dunia udah memiliki naluri untuk membunuh. Istilahnya anak titisan dajjal begitu. Dan akhirnya setelah beberapa pakar psikolog meneliti perilaku dan background dari Amarjad, semuanya setuju sama satu hal, yaitu perilaku Amarjad ini memang terbentuk dari dalam dirinya sendiri, geng. Jadi dia dianggap nih dari lahir nih ke dunia oe-oe itu udah punya bakat alami buat membunuh. Jadi dari internalnya mau jahat, bukan karena adanya faktor eksternal. Lalu kejadian yang dilakukan Amarjad ini kemudian menambah list kelainan baru di dunia kesehatan mental yang kemudian dinamakan conduct disorder. Jadi itu adalah kelainan di mana seseorang tuh emang suka melakukan kekerasan dari bawaan orok aja udah. Istilahnya emang udah sifat alaminya. Dan ciri dari kelainan ini itu biasanya dari kecil sang anak udah senang banget nyiksa mau manusia ataupun nyiksa hewan dengan tindakan kekerasan. Dan orang-orang dengan tipe seperti ini itu memang berpotensi bakalan melakukan kejahatan di masa depan saat dia tumbuh dewasa. Nah saat di persidangan, meskipun Amarjad ini terbukti bersalah, cuma hukum di India itu tuh memang tidak memperbolehkan anak di bawah 18 tahun untuk dimasukkan ke penjara. Yang jadinya Amarjad ini kemudian dimasukkan ke tempat penataran kelainan mental dan dihukum beberapa tahun aja karena dia masih kecil juga, sampai akhirnya dia dibebaskan di tahun 2016. Setelah bebas diketahui, Amarjad kemudian mengganti namanya dan menjalani hidup barunya. So itu tadi salah satu pembunuh termuda di dunia yang ternyata kayak film The Omen ya, terlahir jahat aja gitu. Naluri bawaan bukan karena faktor eksternal. Ada ya? Ya emang sih, kalau dilihat dari background, itu tuh Amarjad tadi dilahirkan di lingkungan miskin dan pastinya juga penuh dengan kehidupan yang keras. Tapi kenyataan bahwa adanya kelainan alami dari dalam dirinya tuh bener-bener bikin ngeri gak sih? Ada anak yang terlahir jahat ke dunia udah. Innalillahi emang. Semoga nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau punya anak, anaknya sehat-sehat dan baik-baik ya. Jadi anak soleh sama soleha. Makanya juga nih
buat para orang tua, kalau ngomong yang bagus-bagus pada ke anaknya. Jangan suka ngomong, dasar lu anak setan, ntar beneran anak lu kelakuannya kayak setan. Omongan doa, geng. Kamu pikir saya tuh percaya apa sama sumpah anak setan macam kamu, ha? Yaudah, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak kalau udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadaivan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.